Balik lagi di Chin Power Talk. Who's speaking? Anjir. Jadi Oke. Hah? gimana? Kali ini kita balik lagi untuk membahas agak retro. Perkenalan Oh, diri iya. dulu lah. Oh iya. Kali ini kita di konten kali ini ada gak terlalu banyak kayak tadi. Ini karena agak segmented. Oh iya. Segment. Kali ini saya ditemani oleh Ayo tebak siapa? Ayo tebak nggak ketebak. harus tahu lah. Anjir. Ada Bang Mamat yang nemenin kalian semua. Wes. Ya. Ay, sedap. Kok Ada- nggak kelihatan anjir. Ada terlalu undercover. Ada gua sendiri sebagai tukang ledeng RT setempat. Gue Florida sebagai camat yang hari ini tidak memakai pakaian tugas. Pelanggaran, tidak mencontohkan warga yang baik dong. Ayo wajar lah. Oh, Pak Camat mau malam mingguan. Iya kan kita butuh gitu. Refreshing ya. Refreshing. Oke. Jadi ada bahasan apa nih Bang Mamat nih? Kita agak-agak sedikit nostalgia kayaknya. Enak nggak sih kalau sedikit-sedikit nostalgia? Kalau nostalgia tuh forte-nya gua. Oh iya. Gimana? Ya sedikit apa ya ibaratnya yang kita kan agak-agak ya dibilang ngelupain nggak juga ya gitu. Enggak dong cuman kayaknya asik nih kalau kita ngebahas 10 aja deh 10 lagu terbaik SNSD gitu. Kita Wih. ngebahas SNSD gitu. Top 10 SNSD Ah. song. Mas Top- Mojo. Top 10 NGG. Dan NGG mah satu doang SNSD. Top 10 NGG gitu. Top 10 ya ibaratnya top 10 song of NGG. Ya, top 10 top 10 NGG song. Kalau menurut gua ada 10 lah. Ya kita ambil 10 aja ya. Makanya 10. jangan terlalu banyak-banyak. 10 ini pasti lu pernah denger, lu tahu dan lu relate. Yang menurut kita sih jujur Menurut kita ya, menurut DCP ya. 10 lagu ini yang the best of the bestnya versi kita gitu. Oke, paling gua bahas dari nomor 10 dulu deh, Mang, gitu. Lu suka lagu SNSD? SNSD. Gigi yang mana? Oke, kita pull dulu listnya. Full dulu listnya. Gua suka ada The Boys. Oke, kita bahas The Boys dulu. Nah, kita bahas The Boys. Urutan nomor 10, Nomor 10-nya The Boys. The Boys. Kenapa gue bilang The Boys ini? Sebenarnya gue nggak bilang dia ini nomor 10 ya. Bahkan mungkin nilai dia jauh lebih tinggi daripada 10. Ini diurutin aja, Bang. Diurutin Ini kan random aja. ya? Random. Yang 10 maunya mana? Gua ambil 10 itu I Got a Boy. Oh, I Got a Boy. Oke, kita mulai dari urutan ke-10, I Got a Boy. I Got a Boy. Kenapa I Got a Boy? Kalau gua suka I Got a Boy ini lumayan roller coaster sih lagunya. Wah, gitu aja naik turun, nggak ketebak alurnya. Karena sampai ada yang bilang nih, ibaratnya Bohemian Rhapsody-nya K-pop gitu. Wah iya. Intro gimana? Intro gimana? Verse gimana? Verse gimana? Bridge gimana? Pre-chorus gimana? Chorus gimana? Wah, itu beda semua. Tiba-tiba tuh yang dari lambat tiba-tiba kenceng. Heeh. Tiba-tiba balik lagi lambat. Itu emang gua agak suka musik gitu ya gitu. Terlepas dari waktu itu agak penjualan albumnya nggak sebagus album-album SNSD sebelumnya gitu. Oh iya? Iya, cuman kalau gue bilang ini jadi salah satu kan suara motor kan ya. Oh, Vespa. Ya kita bahas dari nomor 10 dulu gitu. nomor 10 I Got a Boy. ada I Got a Boy. Kenapa gue bahas I Got a Boy dulu? Ya emang Kenapa? kalau kenapa gue taruh di nomor 10 karena ya I Got a Boy. Wow, gue ibaratnya ya
gue denger I Got a Boy itu kayak roller coaster, alurnya itu nggak tertebak. Terus apalagi ya main yang jelas, walaupun kenapa gue taruh di nomor 10 ya, walaupun dibanding I Got a Boy itu kan setelah The Boys. Setelah The Boys ya mungkin ada yang pro kontra di sini gitu. Karena padahal I Got a Boy itu breakthrough banget. Breakthrough banget. Menurut gua sih pribadi ya, Iya. harusnya I Got a Boy bisa lebih tinggi sih. Bisa lebih tinggi. Harusnya. Kalau gua pribadi. Kalau cuma di antara 10 yang lain ini. Iya. Karena sampai ada yang bilang juga ini, I Got a Boy itu ibaratnya Bohemian Rhapsody-nya Iya. K-pop. Nah iya ya, karena alurnya gitu. Gak ketebak kan? Gak ketebak. Gimana lanjut Bang? Ada yang Apalagi yang mau dibahas dari I Got a Boy? Ada lagi Got a kenapa? Boy itu ya mungkin gitu. Kalau ya ibaratnya di tahun-tahun itu kan ibaratnya Dari segi produksi, dari segi komposisi, kumaha Bang? produksi mau Mungkin yang nonton nanti, oh I Got a Boy itu seperti ini ternyata ya kayak gitu. Mungkin bisa lebih di gitu. I Got a Boy itu ibaratnya gini. Kalau dari produksi kita nggak usah sanksiin sama SM lah. Produksian SM tuh mau dari dulu sampai ke sekarang itu ibaratnya untuk ukuran sound tuh mereka selalu diutamain sama mereka gitu. Yeah. Terutama untuk sound yang manjain kuping tuh mereka paling jago lah gitu. Bagan pun itu tuh ibaratnya bagan yang nggak biasa untuk K-pop sendiri di tahun itu ibaratnya yang lurus ya ibaratnya gini. Bagan di era K-pop yang dulu itu itu tuh terstruktur. Karena dulu ini ya demennya kalau K-pop itu genrenya bubble pop ya. Iya bubble pop. Bubble pop genre ya, bukan bubble pop song. Bubble pop genre. Ibaratnya kalau dulu tuh lebih terstruktur. Kalau ini kan bagannya itu yang tiba-tiba kenceng gitu. Tiba-tiba ngelambat lagi, tiba-tiba kenceng. Nah, yang kayak gitu tuh ibaratnya waktu itu belum biasa gitu. Oh. Belum terbiasa gitu. Kalau dari chord progression? Chord progresi ini sih ada yang spesial nggak dari I Got a Boy ini? Kalau dibilang spesial cuman di lagu ini tuh yang khas banget di telinga itu yang bagian ref terakhir. Yang I Got a Boy itu tuh tiba-tiba enak anjir gitu. Yang pas terakhirnya. Iya, yang ibaratnya ref lah, part ref lah yang kayak gitu tuh. Oh ya. Itu tuh yang di era itu benar-benar kalau gue bilang BOB sih kayaknya. BOB itu apa? Best of the best sih. Cuman ya kembali lagi ada best of the best yang lain gitu. Kalau dari genre sendiri I Got a Boy itu apa sih sebenarnya? I Got a Boy itu masuknya ke apa? Genre kalau dari genre? Itu benar-benar EDM sih. Oh EDM. Tapi pas habis chorus pertama masuk juga retro ya? Retro. Kalau yang kayak Twinkle-nya TTS itu apa sih namanya? Twinkle TTS Bossa Nova bukan? Bukan. Broadway itu musik-musik yang ada di Broadway. Nah, habis chorus pertama I Got a Boy itu kan model-model gitu kan? Iya. Iya. Yang benar-benar kayak yang musik-musik Broadway lah gitu. Iya. Karena macam-macam juga sih genre dicampur di situ. Iya, agak-agak kurang bisa nebak loh karena di era tahun SNSD itu SM itu selalu mencoba formula-formula. Jadi di tiap album itu pasti mereka itu nggak akan sama. Secara musik mereka nggak akan sama gitu. Pasti inovasi terus gitu. Iya. Dan itu dari stylenya ini banget ya, kalau boleh gue bilang sih ini Hyoyeon banget dari style outfit. MV, itu Hyoyeon banget sih kayak tabrak lari warna, edgy banget, yang edgy tapi yang gaul gimana gitu. Cutting edge banget lah. Paling paling segitu aja sih kalau yang gua nilai untuk apa? Untuk Overallnya ya. overall dari I Got a Boy ya.
Oke. Langsung kita berangkat ke peringkat 9. 9 apa, Mak? Kalau 9 gua nomor 9 ini Rendezvous Run. Rendezvous Run. You better run. Itu kan ini ya? Kenapa nomor 9? Nomor 9 kalau gue bilang itu tuh progres yang sangat-sangat jauh sih dari. Itu tapi lagu dibeli kan, bukan lagu pure SNSD ya, kan? pure SNSD, lagu dibeli. Cuman di situ tuh kayak yang titik berbeda dari SNSD gitu. Oh iya? Iya, ibaratnya formula musik yang sangat-sangat berbeda dari SNSD sendiri gitu. Kenapa? Ya ibaratnya yang kita tahu kan album pertama Into the World tuh masih ngeband banget kan. Iya. Na 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 na. Tiba-tiba yang berubah di RDR. Apa di situ menurut Bang Mamat kenapa masuknya yang ibaratnya SNSD mulai bermain dengan digital gitu? Bermain atau dengan EDM? musik digital. Iya, walaupun dari dulu ada ornamen digital, tapi yang pure banget digital itu dimulai dari RDR sih kalau menurut gue. Kalau gue sih. Kalau kok kenapa RDR? Susah mau tahu. Kalau genrenya EDM berarti kan. Ada yang spesial nggak dari produksi? Dari produksi RDR atau dari apanya mungkin? Itu tuh aneh sih menurut gue kalau kenapa? RDR tuh itu kan lagunya sebenarnya kalau kita baca liriknya itu gloomy ya. Apa sih dia menceritakan apa sih? You better run, 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 yang ibaratnya ngusir orang gitu. premisnya apa ya? Gue juga kurang lupa sih, kurang tahu juga. Bukan lupa sih, gue agak nikmatin musiknya yang ibaratnya di waktu itu tuh na 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 apa ekspresinya tuh flat berarti berekspresi you better run yang apa ya ibaratnya dulu tuh ibaratnya gini nggak kalau kita ngelihat album Kissing You itu tuh yang cute gimana gitu di sini agak mulai edgy gitu ya, gelap gloomy gitu mulai mencicipi enggak juga sih padahal abisnya ada yang cute lagi ya cute lagi setelah itu. Oke. Dan next berarti apa? Next peringkat 8 ya. 8. Peringkat 8 mau apa nih Mang? Wow, gue agak ini sih satu album sama RDR. Kayaknya Eko dulu sih Eko ya. Untuk peringkat ke-8 sih Eko. Itu tuh apa ya? Eko, aduh. Dia tuh kenapa? Gue sebelum jadi bucinnya Taeyeon, gue tuh dulu bucin banget sama Tiffany itu. Kenapa? Bucin parah anjir sama Tiffany itu. Kenapa? Masalahnya apa ya? Dia tuh kalau ketawa tuh nggak cuman bibir aja, cuma mata. Smile-nya. Anjir, yang gue tuh bisa meleleh seketika. Dan di Eko itu banyak sekali gitu. Iya. Kalau Eko tuh ini bubble pop banget, catchy banget. Hooknya juga di chorusnya tuh hooknya tuh pasti nyantol ke kuping. Iya. Dan ini tuh kayak musik elektro awal-awal 2000-an. Iya. Enak sih gitu. Apa ya? Enggak Eurobeat sih apa ya? Eurobeat tuh terlalu ini ya. Tapi ada kesan-kesan awal-awal 2000-an tuh enak banget. Oh iya. Terus di pantai-pantai lagi. Iya. Enggak tahu itu ada MV-nya apa bukan ya? Ada MV-nya yang MV di Thailand official ya? MV official itu. Asik banget sih. Anjir, foto sessionnya di pantai Dan di Thailand. Kan kalau Thailand identik sama SNSD mah Thailand ya. Gede di situ. Oh iya, tiap bikin video klip pantai Thailand. itu pasti Thailand deh udah. Kenapa nggak Bali gitu? Ya mungkin kalau Bali kan Kejauhan. Ya mereka kan emang suka banget ke Thailand kan. Iya. Terus emang pantainya bagus sih tiap video klip mereka tuh.
Ke Thailand apa kita, Bang? Jangan Warga lah. DCP kapan diajak ke Thailand kira-kira? Kapan deh? Kalau nggak Sabtu Minggu lah. Sesudah minggu sebelum Senin. Kalau ini udah sampai 1 juta subscriber. Anjir. Kapan? Kamu tua. Ini aja yang nonton nggak tahu ada apa. Ini aja ada yang nonton nggak tahu. Gitu aja sih. Gitu paling aja. Eko paling gitu aja karena emang musiknya catchy banget sih. Kalau penilaian bingung juga sih karena di era itu musik catchy itu banyak sih yang enak gitu. Di Spotify juga Banyak sejuta, sih yang cuma enak di sejuta. era itu ya musik catchy. Oh. Cuman ya Eko salah satunya Oh, gitu. salah satu. Gede-gede. Oke. Nah, Nomor 7 berarti. nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. 2 juta. LH. Hah? Setuju nggak kalau LH Raf nomor 3 7? juta. LH. Prosot 7 Lionheart juta. lah. Fever 21. Ah. Opal 2 juta. Bawah 3 juta. Lain. Atau mau Mr. Taxi? Datang. Boleh lah Lionheart lah. Lionheart ya nomor Karena tapi walaupun menurut pribadi itu karena itu kan karena selera pribadi ya, cuman Iya. kalau dari pasar umum sih emang Lionheart agak turun sih. Iya. Cuman menurut pribadi bisa lebih tinggi tapi memang untuk general publik itu agak-agak low sih. Tapi di situ tuh gitu ya ibaratnya itu Ini nomor tuh berapa sih? Nomor 7 ya? nomor 7. Tapi di era itu tuh kita SNSD punya 3 video klip loh. 21. Satu album itu ya? Party, Satu album. Lionheart. Party, Lionheart, Yuting itu tuh Dalam satu album itu. Satu album. Kenapa Lionheart? Kalau menurut gua pribadi sih, enggak gini opini pribadi gua Nah. di Lionheart ya. Kayaknya kalau main retro itu bukan fortenya SNSD. Mereka kurang kuat di retro. iya emang hasil mixingannya pun modern gitu. Walaupun ada ini, ada All Night. Nah, Itu pun berarti dulu. Nomor 7 ada Lionheart ya. Lionheart. Lionheart. Gue sebenarnya jujur ya untuk album ini gue benar-benar disuguhin berbagai macam musik di album ini. Berbagai macam musik di iya lebih. album Kan ada ini ya, pop-up, album pop-up gitu. Lionheart ini yang ya ibaratnya tim Yuting dengan EDM parah gitu. Terus Fiesta yang summer ceria gitu. Fiesta. Fiesta. Gue suka ingatnya itu ini malam lah malam minggu. Gimana? Apa sih? PRT, Yuting, Party, Yuting, sama Lionheart. Lionheart. 3 nih kan. 3 apa lagi sih? Banyak sih, ada 6 gitu. Cuman Kenapa Lionheart kalau di nggak sini? kenapa gue pilih Lionheart? Balik lagi ibaratnya gue semenjak setelah Run Devil Run itu terus The Boys, terus Mr. I Got a Boy, Mr. dan setelah itu selain kecuali B-side ya, kecuali B-side itu tuh yang udah EDM gitu, yang gue kangen musik mereka yang agak-agak ngeband gitu. Makanya pas Lionheart agak kecewa. Bersih cowok. Enggak sih, justru gue sih excited gitu untuk Lionheart karena emang rekamannya ya wow ini ngeband lagi nih SNSD. Terakhir gue dengar mereka ngeband itu musiknya ngeband banget itu di album Kissing You. Lalu Komar. Jadi apa sih yang bikin milih faktor yang bikin Kalau Lionheart di 7? Kalau rendah, ya? gue ibaratnya wow, karena gue kangen sih ibaratnya emang musik SNSD yang band banget gitu. Dan ini nggak band banget. Ini band, Band Lionheart itu band, ngeband banget. Tapi Ya gue kangennya itu, itu yang bikin sukanya. bikin sukanya. Yang enggaknya Musiknya bukan SNSD banget. kayak bukan rocknya bukan SNSD. Iya. Cuman kalau gua sih Bang, emang kan ini ya tes itu kan masing-masing ya. Menurut gue ini bisa lebih tinggi, cuman memang dirilis
Lionheart ini kayaknya agak kurang ke general publik ya. Tahu ya di Koreanya juga itu ya beda-beda lah. Udah polling mau ada. Tapi banyak kok yang suka sama gua kenapa gua ngewatitin Lionheart ya itu sih ibaratnya di Vesta gua udah sering dengar mereka bawain Summer gitu ya. Nah, ini EDM apalagi sering banget. EDM tuh setelah Rendezvous Run tuh udah mulai EDM semua banyak kebanyakan gitu. Tapi memang kalau SNSD itu retro tuh bukan fortenya SNSD. Iya, sangat. Walaupun ada All Night, habis All Night ada 2 ya? All Night itu satu lagi apa sih? Mungkin kan. Apa sih yang mereka cuma berenam tuh? Kalau misalnya ada tambahan. Yang sebelum ada Oh Jiji kan ada 2 lagu dulu, All Night satu lagi apa gitu kan? Itu kan mau ngincer scene pop, mau ngincer scene wave 80-an. 295 kan? Kalau dari produksi dari vibes-nya sih udah dapat, cuman gak tahu ya, kurang gitu. Agak kurang, cuman kalau di Lionheart ini walaupun tidak terlalu retro, tapi enak. Ding. Gak tahu kenapa tapi enak. Iya. Kalau yang ini, makanya ya, padahal harusnya yang All Night itu bisa lebih ini sih. Cuman enak sih. Lionheart Enak ya. Oke. Berikut nomor 6. Jadi nomor 10 I Got a Boy. Nomor 9-nya tadi RDR 8 Eko 7 Lionheart 6 apa? 6 gua Day by Day. Day by Day. Wah, udah mulai tinggi nih. Kenapa Day by Day? Day by Day. Musiknya rich banget ya. Musiknya tuh Kaya banget gitu maksudnya. kaya banget. Penuh, padat, full, rich. Itu tuh Kayak akan rempah-rempah. itu tuh bossa novanya ada, orkestranya ada di Jadi situ. nonton konser kanannya sepatu. Wah, anjir, itu tuh sendal budi. itu tuh sederhana gitu, musiknya tuh sederhana. Orkestra tuh apa yang kayak filarmonik itu ya? Iya. Ada. Yang kayak gitu. Wah, anjir. Itu yang orkestranya simpel tapi racun sih menurut gua. Yang gua tuh bisa dalam sehari itu gua bisa 7 kali 8 kali dengerin itu gitu, dengerin Day by Day itu. Kalau lagi moodnya pengen dengerin SNSD ya, Iya. gue tuh bisa sehari itu bisa 5 kali 6 kali untuk Tapi emang dari komposisi dari instrumen yang ada di lagu itu ya, maksudnya kalau terlalu teknis gue juga nggak terlalu paham. Iya. Tapi dari kuping awam pun emang penuh, emang enak, emang. Waduh. Kenapa nggak lebih tinggi ya daripada dia itu B-side bukan sih? B-side dari album RDR. Harusnya dibikinin MV ya atau MV kan ada MV-nya yang iya. mereka masing-masing. Cuma tapi tetap cult klasik lagu itu tuh. Semua orang tahu, semua Sone tahu, Sowan tahu kan. aja itu tuh the best banget. Paling ringan sih menurut gua ya. Harusnya gimana, setuju nggak kalau Gigi sekarang nge-remake lagu itu terus dibikinin MV? Wah, setuju sih. Tapi kan ada yang MV-nya yang mereka masing-masing deh, yang Taeyeon es krim. Oh ya. Ya, tapi kan MV secara grup dengan SNSD sekarang yang sudah senior, yang udah mature banget. Cuman siapa yang nyanyi ya? Masa Taeyeon lagi ya. Enggak apa-apa. Ya ibarat Secara grup, Gigi. Gue tuh bener-bener paling manis sih. Itu bukan lagu termanis SNSD, banyak baik lagu ciptaan Soyoung pun gue juga suka gitu. Cuman itu kenapa nggak kita masukin, karena itu lebih segmented sih back hook. Tapi kalau Day by Day itu bener-bener day by day
Itu tuh ringan gitu. Padahal kalau diulik dimainin. Oh ini ya? Anjir. Apa? Dari bass line-nya susah? Bass line-nya udah ampun. Chord progression-nya normal nggak? Chord progression. Atau pakai chord-chord yang aneh-aneh atau chord standar? Gitarnya aja udah Latin, gitar Oh, iya. akustiknya. Nanti mau udah beda sih, terserah aja. Gitarnya tuh udah chordnya aja udah aneh-aneh deh. Iya. Makanya gue ngewartitin ini masuk di 6 bagi gue. Oke, kalau gitu pede. Mantap. Nomor 6. Lanjut, udah masuk top 5 nih. Nomor 5. Nomor 5 Mr. Taksi. Mr. Taksi itu Japan. Itu tuh kenapa gue bilang Mr. Taksi itu tuh dibikin 3 loh. Dibikin 3 version. Oh iya, 3 versi. 3 versi. MV atau 3 versi apa aja? 3 Jepang, versi Korea. Jepang, Korea, Inggris. Oh iya, ada. Iya. Kalau nggak salah iya ada Inggrisnya. Kalau nggak salah. Itu kayak lagu Peter Pan lo tau ya? Awalnya. Tenet. Ku melangkah sejauh apapun itu. Cuman gue bener-bener wow, Mr. Taksi itu. Tokyo, Seoul, London, New York. Kalau nggak salah itu dibikin 3 versi. Nggak tahu 3 versi, nggak tahu 2 versi. Ya, koreksi aja kalau misalnya ini 2 versi gitu. Cuman di era Tapi itu Mr. Taksi itu cukup melekat di SNSD ya? Maksudnya sangat. kalau Mr. Taksi SNSD gitu. Iya, makanya salah gua satu yang melekat sekali di SNSD. Makanya gue taruh di 5 itu. Asik sih. Cuman dari asik dan chordnya juga nggak terlalu susah ya. Iya, Cuman 4 chord. 4 chord. Sama aku. Iya. Cuman yang diinget tuh goyangannya Mr. Taxi anjir. Rasanya pengen culik Dede Tiffany waktu itu tuh. Hey Mr. Taxi. Cuman takut ditabok sama Nikun. Pada zamannya. Pada zamannya kan deket-deketnya sama Nikun kan. Pada zaman itu ya. Pada zamannya. Oke. Yang gitu. Yang waktu itu rame pro kontra. Kontra sekali ya. Yang jelas Mr. Taksi itu gue nggak bisa bilang secara komposisinya buruk gitu, secara itu Pas dan cukup tepat sasaran, efisien. Tidak terlalu harus gimana, efisien aja. Dan di era itu wah kualitas mixing mastering Udah GG ya. Udah greget. Udah di different level dibanding Tahun berapa sih, Pak? itu tahun 2000 berapa aja gue juga udah lupa aja. 2009 kayak lupa. Wah, pokoknya di era itu tuh yang jelas yang gua denger tuh sound mixing mastering yang paling perfect di zaman itu. Ya secara gue selalu bilang SM itu masalah mixing mastering terdepan lah gitu. Ya dia tahulah batasan ini sound pasti sakit. Gimana nih kalau supaya di telinga orang itu nggak sakit di kuping. Sopan masuknya tuh nyaman banget. Dengar lagu SNSD di era itu tuh nggak ada yang sakit di kuping gitu. Dibanding rekaman yang lain gitu. Walaupun rekaman lagu yang lain bagus-bagus juga di era itu. Iya. Setuju. Lo mau denger Apple di headset gue nggak? Oke, itu untuk nomor 5. Nomor 5 kan udah. Apa? Itu yang Mr. Taksi nomor 5 kan. Ini masih bisa taksi. Iya. Iya, maksudnya itu untuk nomor 5. Untuk nomor 5 Mr. Taksi lah. Lanjut ke 4. Apa 4? G sih. G. Oh itu apa ya? Defining banget, apa namanya? Defining song untuk K-pop sih. Anjir, iya. Defining song untuk K-pop dan ibaratnya setelah G keluar tuh K-pop tuh semua kayak begitu aja musiknya. Itu SNSD banget itu. Kalau ngomongin K-pop nggak ngomongin G tuh aneh juga. Ini nomor berapa sih?
Nomor 4. Harusnya nggak bisa nomor 3 ini. Karakternya jadi segala Oh enggak, gini aja deh. Kita nomor 4-nya jangan G. Apa? Kissing You. Ah, Kissing You. Kissing You, boy. Padahal SNSD nggak suka loh lagu itu. Iya, tapi waduh, gue paling suka banget. Apa ya? Gue pernah denger di mana gitu ya katanya. Yoyon itu kesel sama lagu itu. Gue latihan dance susah-susah, lagunya gitu. Kissing You, baby. Tapi itu tuh manis gitu. Cute banget. Tiffany banget ya. Kissing itu ini ya, ada lagu Indo yang sama Kissing You ya? Iya. Apa sih? Gitu? CB, Cirebel. Nah, lagunya yang apa sih? Anjir, gue nggak mau ngebahas. Iya. Segitunya sih lumayan, segitu lumayan populer. Oh my love, and then Kita kan selalu bersama. pokoknya kenapa naruh ke 4 gitu ya? Apa? Karena cerebelnya? Mungkin ini subjektifnya gue ya, gue pribadi kenapa naruh di keempat itu karena gue pertama kali ngulik K-pop, lagu yang pertama gue ulik itu ya itu Kissing You. Dibanding G pun gue lebih dulu ngulik Kissing You. Oh iya. Iya, masalahnya bassline-nya emang enak banget deh tuh. Masuknya susah nggak sih kalau itu? Kompleks nggak sih? Lumayan kompleks deh. Aja maininnya aja. Aja benar-benar. Agak berarti menipu ya, kalau dari denger doang kelihatannya Waduh, kedengerannya kedengeran biasa gitu. Biasa aja. Gua tuh seminggu apa ngulik seminggu gue tuh nggak ya bukan gue juga terkenal malas-malesan gitu ya kalau ngulik. Cuman bener-bener itu tuh kalau gue di era itu ya, di era itu gue banyak sekali ngelihat coverannya, drum, gitar, yang macam-macam. Itu tuh kayak yang coveran hampir jadi lagu cover gitu, termasuk bass gitu. Gua sendiri ngulik aja bassnya benar-benar zaman itu apalagi aja. Yang ibaratnya yang cover itu masih jarang-jarang orang cover aja. Masuk. Oh iya, masuk biarin aja suara Oli masuk. Oke. Yang jelas kenapa kalau itu pendapat subjektif gua, kalau yang di sebelah nggak tahu sih ya, cuman itu Kalau gua sendiri sih Kissing You manis sih lagunya. manis, enak. Tapi menurut gua belum terlalu SNSD. Belum SNSD cuman enggak tahu ya. Agak-agak beda sih, kan itu subjektif ya. Oke, nomor 3. Wah, udah masuk top 3 nih. Wah, 3. Apa dulu 3? 3 kita nggak bisa lepasin dari G sih. G itu ya Korea. Itu tuh the pinnacle of K-pop. Apa ya? Peak, bukan peaknya K-pop sih. Defining songnya K-pop sih, itu SNSD banget. Itu meledak di mana-mana. Kita ngomongin K-pop nggak bisa nggak ngomongin G. Catchy pula liriknya aja. Tuh dengan gerakannya itu imut. Jesus, no anjir. Dengan celana warna-warni. Bukan iya, celana warna-warni. Itu mah Tell Me Your Wish. Tell Me Your Wish tuh nggak warna-warni, seragam. Oh ya, seragam, iya. Seragam marin. Yang ini tuh. Yang patung itu tuh kayak film 80-an ya. Yang OST-nya tuh And we can make this together. Itu kan patung bisa hidup karena nemu cowok gitu. Iya. Iya. Anjir, udah paling manis itu anjir. Itu small reference aja tuh, itu manis sih. Apalagi gue yang demen dengan retro. Gue nggak bisa komen lah untuk gitu, karena mau dikomen apa emang itu udah keren banget. Itu udah paling keren sih. Itu kalau nggak ngomongin G, nggak masuk, wah haram sih. Waduh, bener-bener. Lu nggak sone banget. Nggak K-pop. Bukan nggak sone banget, nggak K-pop. Lu
bahkan udah nggak K-pop ya. Gua kira tuh baru lu nggak Sony banget, nggak tahu ibaratnya G itu nggak masuk idealis lu gitu. Iya. Kalau paling ya segitu aja sih kalau G itu. Udah nggak bisa di apa-apa ya. No comment. Hands up gitu. Dan apa lagi? Kalau kita ngebahas mixing masteringnya, hormat. Gua udah gini lah. Top notch ya. Top notch lah. Udah nggak ada cacat di era itu ya. Untuk kita nggak bisa bilang ibaratnya, oh enggak ini kurang ini mixing masteringnya. Di era itu penuh dengan kekurangan gitu. Dan ketika lu ngebahas di tahun yang sama gitu, Iya. di tahun yang sama dengan G itu, yang lain tuh lebih biasa lagi daripada G, dan G itu udah paling sempurna rekamannya. Terbaik sih. Udah terbaik. Oke. G, udah terbaik lah. Terbaik G itu. Gimana? Nomor 2. Tidak lain dan tidak bukan. The Boys. Oh, bukan. The Boys. Kok The Boys? Ya iyalah. The Boys udah tadi. The Boys tuh kan kita nggak jadi The Boys nomor 10 tuh. Oh iya. Nomor 2 The Boys tuh. The Boys. The Boys. The Boys. Kenapa kalau gua pantang sih kalau nyebut ini nggak bisa di nomor 2 karena SNSD Go International di album ini. Oh iya. Iya, di lagu ini The Boys. Kalau ibaratnya kalau kita ngebahas apa ya, kita ngebahas siapa sih yang kalau yang kemarin itu yang Go International di acara Jimmy Fallon. Oh. Iya. Siapa ya? Blackpink. Nah ya, Blackpink di acara Jimmy Fallon. Sebelum Jimmy Fallon itu ada acara yang legendaris di Amerika itu. Apa tuh? Ada acara David Letterman. David Letterman coy, nggak main-main. David Letterman itu kalau kita bahas ibarat promo di David Letterman itu Nggak gampang. Ibaratnya setelah promo di David Letterman, biasanya albumnya akan boom gitu. Pasti. Biasanya Dan benar. Dan benar, bisa kita banyak sih musisi hebat yang fun, Matchbook 20 di era itu. Terus anjir banyak dan promo. kita juga harus ingat pada zaman itu K-pop tidak se-open sekarang. Sekarang. Tidak sekaman dan tidak Tidak se-universal sekarang gitu. Dulu masih segmented. Pada zaman itu SNSD kesana. Iya. Ibaratnya buat ngeledakin pasar Amerika kan waktu itu untuk introducing ini loh kita punya K-pop. Iya. Makanya gua bilang mereka peringkat 2 itu karena di album itu mereka mereka benar-benar nancepin taji mereka untuk di taringnya di pasaran Amerika gitu, di The Boys kalau gue bilang, karena ya anjir promo di David Letterman tuh susah gampang gitu. Dan ketika lu berbicara acara David Letterman, lu lihat dulu Maroon 5 selalu promonya itu di David Letterman. We bring the boys, girls generation. Kalau kita lihat ya acara David Letterman semuanya, itu sih lagu ya kalau dipakai buat opening, itu crowd hyping banget itu. Makanya gue makanya mungkin kalau yang ibaratnya jangan di nomor 2, tapi di The Boys ini sumbangsinya paling besar buat Just Generation-nya juga gitu. Iya. Terus buat SM-nya juga jadi label yang sangat-sangat besar di dunia juga gitu. Terus mereka memperkenalkan ya sebenarnya nggak perlu, sebelum itu pun udah diperkenalkan kan musik-musiknya ke Europe, ke Amerika. Cuman di The Boys ini promonya gila-gilaan sih ini. Itu benar-benar kalau nggak tahu over budget, nggak tahu gimana gitu ya.
Anjir bener-bener gila-gilaan dan ya nggak masalah sih kalau over budget, kalau balik modal gitu. Nggak apa-apa. Yang salah itu adalah ketika kita over budget dan itu tidak senilai gitu. Nah, Tidak senilai, itu tidak masalah komen, sih gitu. kalau over budget tapi nggak balik sih. Cuman kalau Tapi ini sesuai lah. apa ya? All out dapatnya juga All all out juga. aja mereka yang ibaratnya benar-benar ya, kalau gue bilang itu nggak ada alasan untuk mereka itu sih gitu, nggak ada di top 10 gitu. Iya. Nah, ini The Legend nomor 1 Legend. itu The Legend of SNSD tidak lain tidak bukan ITNW. Into the New World. Waduh, Anjir, nomor 1. udah lah itu mah gimana ya? Legendary momentus. Wah, apa ya bahasanya yang Pertama kali ke SNSD keluar, rekamannya juga masih nggak banget lah. legendary itu mythical, Mythical Glory. glorious. Glory. Ini tuh Into the New World tuh album debut ya. Debut. Album debutnya SNSD. Yang itu tuh kayak istilahnya gini. Di album debutnya aja dengan lagu Into the New World itu seolah-olah statement kayak gini. Gue bukan main-main. Iya. SNSD bukan main-main. Itu lagu jadi national anthemnya semua K-popers. Itu semua K-popers tahu. Iya, ITNW. Sakral itu lagu. Walaupun SNSD-nya sendiri udah nggak mau. Bukan nggak mau sih ya, nggak mau dance secara zaman ITNW yang mereka harus nendang gitu. umur. Oh iya, udah dulu kan ABG, sekarang kan sudah nuna elegan. Iya. Udah di aransemen kan ITNW yang waktu Tapi di layanan aransemen malah lebih emosional, malah lebih itu kalau 80-an ya. Iya. Kalau 80-an itu kalau lagu itu di setel di modelnya arena, di stadium, itu korek doang udah sambil nangis udah korek doang. Bahkan ada peraturan nggak tertulis. Hah? Kalau Ya itu nggak apa-apa. kalau ada grup mau debut Hah? atau baru debut itu wajib nge-cover itu cuy. Wajib nge-cover Into the New World, kalau nggak mau suwe. Itu saking sakralnya, saking istilahnya Sedalam itu ya. minta izin dulu lah. Izin kita mau debut. Padahal dari generation-nya sendiri lu mau bawain silakan, nggak mau bawain juga nggak apa-apa. Tapi nggak bisa, itu harus dibawain sih. Parah banget itu. Kalau gue Dan itu glorious banget, bahkan dipakai di beberapa event yang besar juga. besar. Itu mau mengharukan sih. Cuman sedih nggak sih yang Sedih banget sedih. karena di lagu itu pun ada kenangan perpisahan buat Jessica. Terus ada kenangan baik sama buruknya. Itu lagu tuh baik buruknya tuh yang ibaratnya pertama mereka tuh yang di mall gitu. Yang itu ada yang di prank mereka pas ada yang nonton. Ya. Diem doang, bukan gak ada yang nonton, diem doang. Yang Jessica tuh udah mau nangis. Bener banget sumpah. Anjir, yang nggak taunya. Halo, kita dari SNSD yang penontonnya tuh. Diem bang. Ini apa sih gitu. Namun sih yang SNSD udah nari-nari, yang wajir yang keluar itu udah nangis semua gitu. Anjir, kok gue begini banget gitu. Cuman nggak taunya di prank gitu. Oh, terharu. Itu parah banget sih SNSD. Itu kalau gue apa ya, dengerinnya tuh kayak memberi apa ya, hope gitu ya. Iya. Vibe dari lagunya tuh kayak hope banget, kayak lu udah kalau di film anime tuh kayak udah perang abis-abisan, akhirnya dapat sweet victory, menang, terus sukses gitu. Iya. Hawanya tuh kayak gitu. Kalau gini ya, kita bahas ininya aja ya, kenapa ITNW nomor 1, karena itu lebih kesannya ke Sony.
dua lagu yang berkesan SNSD itu yang pasti orang nggak bisa mungkirin ini SNSD itu. Pertama G itu umum untuk umum gitu, untuk umum orang gitu pasti taunya SNSD itu G gitu. Yang untuk Sone banget SNSD itu ITW, Into the New World. Tapi tetap sih publik juga banyak sih publik ibaratnya. Semuanya tuh di industri K-pop pun udah sakral banget. Ngomong-ngomong apa lagi kita itu udah aduh gimana ya? Persaingannya berat lagi waktu itu tuh. Dengan segala macam rintangan ya maksudnya. Persaingannya berat. Suju lawannya tuh. Pada zaman itu. Iya, Suju lawannya. Dan Suju tuh yang benar-benar tapi agak monster loh di zaman itu tuh. Monster. Kalau Suju udah ngeluarin album tuh, ya udahlah yang kita yang udah sapu bersih lah, udah yang udah kita nggak perlu komen lagi. Iya. Terus waktu itu masih zaman WG kan, Wonder Girl. Waduh. Zaman itu kan banyak sebenarnya ada Big Four-nya di girl group kan, ada Kara. Ada WG. Walaupun 21 belakangan. Ya Big 3 lah, Big 3-nya pada 2007 ya. 2007. Big 3-nya K-pop Kara, WG. Into the New World tuh Nobody tuh sebelum apa sesudah Into the New World? Sebelum. Nah, udah ada Nobody. Walaupun ada Kara juga, tapi Kara baru mulai mengeluarkan saktinya itu bukan di album pertamanya. Belum. Album pertamanya malah terkesan agak gagal sih, agak fair. Jadi tapi kita masih ada Suju, ada Wonder Girl dengan Nobody-nya. Cuman kalau gue bilang tubuh awalnya SNSD itu tubuh awalnya SNSD itu di ITNW. Kalau musik udah mulai berkembang kan, musik tuh berkembang, tapi pola dasar musik mereka itu di ITNW. Iya. Pola dasar musik mereka tuh ITNW. Tapi perkembangan musiknya itu kan dari ITNW berkembang. Tapi bener ya, maksudnya nama tuh mencerminkan kehidupan ya. Iya. Into the New World udah dari zaman itu udah sejak Into the New World keluar K-pop tuh eranya K-pop lah, apalagi dari 2012 sedikit ya benar-benar Into the New World. Kalau gue bilang sih paling, walaupun sebelumnya ada legend kayak DBSK, Boa segala macam dan gen-gen satu lain. Boa tuh malahan lebih jauh gitu, pasarannya udah di Jepang gitu. Cuman ya nama itu mencerminkan ini doa Into the New World beneran ke skala yang lebih besar lah K-pop. Kalau gue bilang sih ibaratnya langsung different level Asia. Dia udah langsung ngejar pasar Jepang. Yang ibaratnya kalau dulu tuh Asia itu yang terkenal musiknya apa sih, Jepang kan? Yeah. Sekarang tuh yang udah pasar Asia itu nggak cuma Jepang aja, K-pop juga lewat Into the New World. Bahkan ya makanya gue bilang 1-2 ini berkesinambungan. The Boys ini melangkah lebih jauh gitu. Korea dengan langkah yang lebih jauh ngelebarin sayapnya. Yang gue dengar yang Yuri itu sempat ngomong kalau dia tuh fans Agnes. Fans Agnes. Emang Yuri monster juga sih dance. Iya. Dan tiba-tiba sekarang waduh gitu langkah mereka benar-benar jauh ya gitu. Gak ada yang bisa dikritik sih dari gak ada yang gue sih sebenarnya nggak ada yang gue kritik sih di SNSD ini. Mau dibahas juga udah perfect aja. Udah perfect aja. Nggak usah dibahas, jadi orang tuh udah langsung ya perfect udah. Nggak usah dikasih tahu di sini tuh bagus, sini nggak usah dikritik juga nggak ada. Iya. Kalau ini sih versi kita aja 10. Versi kita ya. Dan kalau yang mau, gue punya versi sendiri 10 lagu. Silakan komen. Atau mungkin mau cerita-cerita tentang lagunya juga, mungkin ada yang berkesan di hidupnya lagunya. Aduh, iya. Kalau gue sih semua berkesan sih. Tapi paling berkesan di gue Kissing You sih. Kalau gue dari semua ya, dari 10 walaupun peringkat 4 gitu, gue Kissing You sih. Kalau Bang dari semua gitu top 10-nya bagi kita gitu.
Gue suka banget Eko, gue suka banget Lionheart, tapi yang paling berkesan Enter New World. Kalau gue Kissing You sih karena itu karir gue tuh di situ. Iya. Oh, oke kalau gitu. Oke. Akhirnya kita tutup dengan Enter New World. Semoga 2021 New World. New World. Iya, dan kalau New Hope. harapan kita sih komen aja di bawah 10 lagu yang kalian favoritin apa Iya. aja dari. Kita ngobrol-ngobrol aja ya di bawah ya. Nah, Kita. Siapa tahu kan dapat teman baru kan? Iya, siapa tahu. Waduh, kita kangen-kangenan. Karena jujur ya, dalam setiap fandom, mau lu fandom apapun, pasti ada nyempil salah satu teman-teman lu yang dulunya suka SNSD. Nggak ada yang nggak suka SNSD. Di zaman itu, iya mungkin banyak kan. Kita kan ada generasi yang baru gitu. Kalau gini, kalau SNSD itu kalau di metal tuh kayak ini, Ronnie James Dio. Iya. Ya udah Dio gitu udah the father. Judas Priest, the god of metal. Ya kalau lu ngomongin metal, masa iya nggak tahu Dio, nggak suka Dio, nggak suka Judas tuh. Judas Priest. Judas Priest aneh sih. Ya kalau kan banyak yang generasi baru yang ya di era SNSD itu mereka masih SD. Wah lu belajar lu anak Gen 3 lu sampai nggak tahu SNSD sih parah sih. Sampai nggak tahu Enter New World sih parah. Cuman tapi di kita balik lagi flashback gitu, tau di tiap fandom gitu. Yeah. Gua selalu ya tiap gua main ke fandom mana ada pasti. Nggak mungkin nggak ada. Ada pasti yang fan SNSD yang cowoknya lah minimal. Ceweknya juga masih banyak. Kalau ceweknya juga masih banyak lah mantan gua. Ya kita boleh dibahas sekalian deh. Jangan. Okay. Ya yang itu aja gitu. Yeah. Dia tuh sone banget gitu. Dibanding gue juga nggak sone dia anjing. Locksmith Lovers gitu aja. Saya Locksmith Pak. Gue gara-gara ya gue kan SNSD tuh sebenarnya kalau gue tuh SNSD tuh dulu Tiffany Jessica. Dulu Tiffany Jessica. Semenjak TTS itu sebelum TTS ya. TTS aja merubah orang tuh. Jadi siapa? Jadi Taeyeon Jessica. Karena gue suka Taeyeon itu sebenarnya dari dulu juga suka Taeyeon, tapi Hypnotis Tiffany itu benar-benar kalau di variety show tuh aduh. Tiffany smile. Anjir udah melted aja. Kalau gue sih ini sih Taeyeon udah pasti Taeyeon bucin banget. Yang kedua Hyeon. Apa ya? Enggak, Hyeon tuh lucu. Agak ini frontal ya kan. Asik aja kayaknya. Kayak kalau main sama Hyeon asik sih. Terus ngomongnya lucu. Kalau nonton Invisible Hyeon. Iya. Logatnya lucu deh. Dan petarung yang hebat kalau di variety show. Petarung selain Sunny, Hyeon baru comeback ya. Baru comeback Desert. Wajib. Desert. Soyeonnya gini loh, Soyeonnya. Gua sih anjir ini. You know what I deserve? Anjir enak banget. Soyeonnya. Gua tiba-tiba langsung gara-gara dari Wuting dengar anjir ini hit. Tetap Gak salah nyari partner untuk duetnya. Mantap. Terus siapa sih yang DJ cowoknya? Yang rapper cowoknya itu? Anjir, siapa sih? Gua lupa anjir. Udahlah, komen di deskripsi. Komen. Oke. Sekian dulu dari kita. Ini udah mau malam mingguan. Malam minggu ya. Iya. Yang jomblo sedih. Oke. Sekian dari kita. Untuk malam ini nantiin konten-konten berikutnya dan jangan lupa subscribe sampai 1 juta kalau perlu biar kita bisa ke Thailand. Ada see you next content and see ya, bye bye.